warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arohmah Sukma. Kali ini aku akan membahas cara berdamai dengan diri sendiri. Sebelumnya jangan lupa teman-teman di like dulu, di komen, di subscribe channel aku, dan jangan lupa dihidupin tombol loncengnya. Dan semoga nanti ini bermanfaat. Dan jangan lupa tonton sampai akhir karena aku mau bagiin tips dan trik buat kalian agar bisa lebih berdamai dengan diri sendiri. Kenapa sih aku ambil topik harus membahas diri sendiri dan kenapa kita harus berdamai dengan diri sendiri? Sebelumnya mungkin aku mau jelasin beberapa hal ya teman-teman. Seseorang itu pasti memiliki banyak ujian, cobaan, dan apapun itulah pasti, karena kita sebagai manusia itu sudah dirancang sama Tuhan. Kita sudah disiapkan skenario yang mungkin bisa dibilang kita nggak tahu, dan kita cuma bisa yakin bahwa itu semua adalah diri kita sendiri gitu kan. Nah, cara kita berdamai dengan diri sendiri itu bagaimana sih? Jadi buat kalian yang mungkin saat ini sedang mengalami patah hati, down, atau dalam masalah apapun itu, kalian bisa tonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian terapin, karena aku juga sudah nerapin hal ini, dan semoga kalian juga bisa merasakan hal tersebut dan bisa membuat kalian lebih up lagi. Dan buat kalian yang mungkin saat ini masih happy-happy aja, nggak ada permasalahan atau apa, semoga nggak sampai ada permasalahan itu. Tapi kalian juga bisa tonton, siapa tahu nih ya, ada salah satu teman kalian yang mungkin saat ini mengalami depresi, down, atau mungkin keluarga dekat kalian, atau mungkin buat kalian yang saat ini ada orang yang kalian kenal tapi dia mengalami down sekali gitu kan. Jadi kalian bisa berikan video ini nanti ke teman-teman kalian ya, semoga benar-benar bisa berjalan dengan lancar untuk tips dan trik aku nanti ya. Jadi jangan lupa tonton sampai akhir. Bagaimana sih cara kita berdamai dengan diri sendiri? Cara berdamai dengan diri sendiri itu adalah hal yang pertama itu dari diri kalian sendiri teman-teman. Jadi aku nggak akan menyuruh kalian buat mengikuti tips ini, tapi setidaknya apa yang aku berikan ini benar-benar aku udah pernah lakukan, dan banyak sekali teman-teman aku yang aku berikan tips ini dia tuh benar-benar bisa mencoba lebih berdamai dengan diri sendiri. Dan membahas suatu permasalahan, mungkin kita semua pasti akan memiliki masalah ya, namanya juga manusia kan, baik itu masalah percintaan, masalah keluarga, atau masalah apapun lah itu. Dan bagaimana sih cara kita? Itu yang tahu adalah diri kita sendiri teman-teman. Jadi ada banyak orang, beberapa orang itu memiliki cara sendiri-sendiri. Contohnya nih ya, ada teman aku, dia itu hari ini baru diputusin pacarnya. Dia udah bertahun-tahun pacaran, dia benar-benar patah hati, dan kemudian dia cuma bisa bangkit 2 hari aja. Caranya gimana? Banyak sekali gitu kan. Ada juga yang dia habis down karena suatu permasalahan, dia cuma mengurung diri, kemudian dia cuma makan, hobi makan, dan sebagainya. Jadi banyak sekali sesuatu hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa berdamai dengan diri sendiri kita. Tapi bagaimana sih caranya kita itu bisa lebih benar-benar berdamai, bukan hanya pada saat waktu itu kita berdamai gitu kan. Nah, tips aku ada 5 hal ini. Jadi kalian bisa tonton dulu video cuplikan aku, kalian nanti bisa ambil 5 hal yang ini dan aku akan jelasin setelah ini. Jangan lupa tonton dulu ya. I have insecurities. I try to ignore them, but it's hard when you feel you're not good enough. I am antisocial. I feel like everyone is judging me based off of what they see, but I'm perfect in all my ways. No matter what happened today, just shake it off and restart.
itu tadi tips dari aku. Jadi kenapa sih aku ada 5 hal yang aku terapin. Jadi itu adalah bener-bener hal yang emang bisa dibilang top banget lah. Kenapa sih? Poin aku yang pertama adalah kita harus sabar, ikhlas, dan tabah, atau intinya legowo lah dalam bahasa Jawanya. Karena kita sebagai manusia itu, kalau kita udah belajar sabar, ikhlas, dan tabah itu, kita jadi lebih bersyukur teman-teman. Kita lebih bersyukur, oh ya alhamdulillah ya aku masih diberikan begini sama Tuhan gitu kan. Aku masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Aku masih diberikan nikmat A, B, C, D, dan sebagainya lah gitu kan. Nah, kemudian gimana sih caranya kita tuh sabar gitu kan? Cara kita sabar itu ada di poin kedua aku teman-teman. Jadi aku lebih berusaha mendekatkan diri aku ke yang di atas. Jadi aku lebih mendekatkan diri aku pada Tuhan. Kenapa sih aku lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Jadi ibaratnya gini, mungkin setiap permasalahan itu pasti ada sebabnya. Setiap ujian itu diberikan pasti ada hikmahnya gitu kan. Nah, mungkin kita diberikan permasalahan itu karena emang itu nggak cocok buat kita gitu kan. Kita diberi cobaan itu memang dalam artian itu bukan porsi kamu, jadi kamu itu porsinya seperti ini gitu kan. Nah, dari situlah kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita bisa lebih sabar teman-teman. Jadi kita, oh iya ya, mungkin itu bukan porsi aku. Mungkin kalau seharusnya aku sama dia terus, aku nggak akan bahagia saat ini. Aku nggak akan dapat dia, aku nggak bla 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 dan sebagainya gitu kan. Jadi intinya setiap kali ada permasalahan, cobalah dekatkan diri kalian ke yang di atas. Semakin kalian mendekatkan diri, itu semakin kalian akan merasakan Tuhan itu adil gitu loh. Jadi kalian tuh lebih percaya dengan diri kalian sendiri gitu. Dan kemudian poin ketiga yang aku lakukan saat ini adalah percaya bahwa kita bisa. Kenapa kita harus percaya? Karena sebagai manusia kita pasti semuanya akan memiliki pikiran kan, pasti itu. Nah, bagaimana cara kita percaya? Tanamkan di pikiran kalian bahwa aku bisa menghadapi ini semua, bahwa aku bisa menghadapi ini semua. Aku bisa bangkit, aku bisa up, dan aku bisa bahagia seperti dulu lagi gitu. Dan hal tersebut adalah hal yang harus kita terapkan sehari-hari. Jadi semakin kita berpikir bahwa kita bisa, itu semakin kita bisa teman-teman. Semakin kita berpikir kita bisa bangkit, semakin kita benar-benar bisa bangkit. Jadi itu adalah memori tentang sugesti otak kita gitu. Dan kemudian yang keempat kita harus berusaha yakin kepada Tuhan bahwa setiap permasalahan, setiap ujian, setiap cobaan pasti akan ada hikmah. Walaupun itu adalah sesuatu hal yang gak kita harapkan, tapi kita harus yakin bahwa itu semua bisa kita lalui dengan 3 hal yang aku sebutkan tadi. Nah, dan kita harus percaya sama satu ayat Al-Quran ini. Kalian bisa tengok. Jadi di sini sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah. Ayatnya menjelaskan bahwa Allah itu nggak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita diuji seperti itu, otomatis Tuhan sudah yakin dong bahwa kamu lo bisa menghadapi ini semua gitu kan. Kamu pasti bisa menghadapi ini semua. Dan kamu harus percaya bahwa ujian yang aku berikan ke kamu ini adalah untuk memberikan kamu menjadi lebih up lagi, memberikan kamu harus lebih bisa bahagia lagi gitu kan. Jadi kalau Tuhan aja percaya sama kalian, kenapa kalian enggak gitu kan. Jadi itu adalah suatu hal yang harus kita terapkan dalam setiap menghadapi permasalahan kita. Dan yang terakhir, tips dari aku adalah ini benar-benar tips yang harus kalian lakukan, yang harus benar-benar membuat kalian supaya bisa lebih menerima dan berdamai dengan diri kalian sendiri, yaitu adalah ini. Jadi kalian harus semangat, kalian harus bangkit, dan kalian harus mencoba hal baru. Jadi jangan sampai kalian tuh berlama-lama dengan diri kalian, dengan keterpurukan kalian dalam setiap permasalahan yang ada.
karena itu benar-benar akan membuat kalian semakin down. Kalau kalian mencoba semangat baru, kalian mencoba bangkit dengan menerapkan 4 hal yang tadi aku sebutkan, kalian benar-benar bisa bangkit teman-teman. Dan yang terakhir adalah kalian harus benar-benar mencoba itu hal baru, kalian coba. Jadi mungkin misal ya, contoh kalian habis putus cinta nih, kalian harus bisa mencoba hal baru tanpa seseorang yang saat itu menemani kalian. Kalian harus bisa mencoba bahwa aku masih bisa kok tanpa dia gitu. Dan kemudian mungkin kalau kalian diberikan cobaan seperti aku, ya jangan sampai ya, mungkin kan ada seseorang yang di sini ada diberi cobaan dan mungkin dalam artian diambil fisiknya seperti aku. Jadi bagaimana sih cara kita buat bisa mencoba dan semangat baru? Tunjukkan ke diri kalian bahwa aku harus bisa. Jadi apa yang kalian dulu bisa, kalian harus coba. Apakah bisa sih aku setelah kondisi seperti ini aku masih bisa mencoba hal yang sebelumnya aku pernah bisa gitu kan. Kalau kalian bisa, dan itu kalian benar-benar bisa menerapkan bahwa kalian bisa mencoba hal baru, dan itu akan menjadi jati diri kalian, bahwa kalian bisa melawan keterbatasan kalian, kalian bisa melawan keterpurukan kalian, dan kalian bisa melawan semuanya itu dengan mudah gitu. Jadi itu tadi 5 hal yang aku terapin dalam diri aku. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini dalam down atau mungkin dalam artian benar-benar berada di titik terendah, kalian boleh coba tips aku. Semoga emang benar-benar bisa berguna buat kalian, karena memang aku udah terapin ini teman-teman. Jadi semoga bermanfaat juga, dan nanti next aku bakal lebih perjelas lagi gimana sih caranya kita bisa menerapkan 5 hal tersebut, terutama kunci yang ketiga tadi. Jadi aku akan jelaskan, dan intinya cukup sekian dulu untuk beberapa tips singkat dari aku. Dan semangat selalu dalam menghadapi apapun itu yang ada di dunia ini, karena ibaratnya semuanya sudah di skenario ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menerima. Jadi semangat buat kalian semua, jangan pernah pantang menyerah dalam hidup kalian, dan kalian harus tetap yakin bahwa kalian bisa. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir, dan mohon dukungannya. Semoga benar-benar nantinya aku bisa membagikan beberapa hal yang emang bisa membuat diri kalian semakin bisa sama-sama belajar dan bisa sama-sama bermanfaat. Terima kasih.